Ya, salam saudara-saudara, ini adalah lanjutan seri Sola Scriptura yang sempat jeda saya bahas karena ada isu-isu penting lain yang juga saya bahas di channel ini. Saya ingatkan bahwa seri ini merupakan penggunaan hak jawab mengcounter serangan, ocehan, bertubi-tubi dan tak berdasar dari para polemikus, para apologet Katolik terhadap prinsip formal yang sangat fundamental di dalam teologi reformasi, yaitu Sola Scriptura. Jadi saudara tidak perlu jadi manusia cetek yang kerjanya hanya bisa merengek-rengek. Kenapa bahas Katolik? Kenapa bahas Katolik? Kamu kok lucu sekali ya. Kenapa kamu selalu menjadi manusia tidak berguna, yang tidak punya argumen, yang kamu punya hanya caci maki, yang hanya bisa berat hominem ria. Saya kasih tahu kamu ya, Katolik itu sangat amat tidak menarik untuk saya bahas. Itu sangat jujur saya kasih tahu kamu. Sangat amat tidak menarik untuk saya bahas. Tapi kamu yang tidak mau diam. Saya bahkan berpikir bahwa Sola Scriptura yang baru sampai seri ketiga itu udah cukup sampai di situ. Saya tidak akan lanjutkan lagi. Tapi kamu yang tidak tahu kapan harus berhenti. Kamu ngoceh terus. Saya bahkan sementara bahas topik-topik yang lain, kamu muncul terus. Dan bukan hanya muncul terus, tapi muncul dengan ad hominem, dengan tuduhan dan fitnah. Sola-sola itu bidat, sola scriptura itu bidat, Protestan itu bidat. Nah, sekarang silakan tuai apa yang kamu tabur. Dan saya harap ringkasan itu menjelaskan sejelas-jelasnya. Seperti terbitnya sinar matahari pagi di biji mata kamu tentang konteks kenapa saya lanjutkan seri Sola Scriptura ini. Di samping itu juga saudara-saudara, saya berpikir melanjutkan seri ini sebenarnya bukan semata-mata tujuan apologetik ya, tapi lebih utama lagi untuk tujuan edukasi, khususnya mengedukasi umat Protestan. Karena begini saudara-saudara, banyak umat Protestan yang berpikir bahwa sejarah gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi itu baru dimulai pada saat reformasi dimulai pada abad ke-16. Nah, itu tidak benar. Secara fundamental, reformasi itu bukan memulai sesuatu yang baru. Reformasi adalah membarui sesuatu yang menyimpang dari ajaran Alkitab dan dari sejarah gereja. Itulah sebabnya semua pilar-pilar penting di dalam teologi reformasi itu bukan hanya solid ada di dalam Alkitab, melainkan juga memiliki mata rantai yang berkesinambungan di dalam sejarah gereja. Nah, saya ingatkan sebelum mulai, biasakan diri Anda untuk simak dulu dari awal sampai dengan akhir, paham dulu baik-baik, setelah itu baru berkomentar. Dan terutama biasakan diri Anda untuk fokus pada argumen. Jangan dibawa kepada sesuatu yang lain. Nah, tentang apa yang dimaksudkan dengan Sola Scriptura dan apa yang tidak dimaksudkan Sola Scriptura, itu sudah saya bahas di dalam seri yang pertama. Kemudian seri yang kedua saya membahas tentang dasar Alkitab dari Sola Scriptura. Jadi kalau kamu menggonggong bahwa Sola Scriptura tidak ada di dalam Alkitab, itu kamu salah besar. Dan dalam seri yang ketiga saya mengubur sebuah mantra berulang di kalangan mereka bahwa ada tradisi lisan bahkan di dalam perjanjian baru, terutama dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Saya membuktikan bahwa ayat itu sama sekali tidak bicara tentang tradisi lisan yang dimaksudkan di dalam gereja Katolik Roma untuk mendukung otoritas rangkap 3, Alkitab, tradisi lisan, dan paus atau magisterium. Saya buktikan bahwa itu semua sama sekali tidak ada dasarnya. Otoritas paling tinggi, paling mutlak itu hanya satu, Alkitab, firman Tuhan. Jadi sekali lagi silakan edukasi diri Anda dengan menonton seri-seri itu terlebih dahulu. Nah, sejak Konsili Trident mendeklarasikan penolakan bahkan anatema, kutukan terhadap reformasi, sampai dengan detik ini para apologet Katolik terus-menerus mengklaim bahwa prinsip Sola Scriptura, Alkitab sebagai otoritas paling tinggi untuk doktrin dan kehidupan Kristen, prinsip itu merupakan sebuah doktrin bidat dan tidak diajarkan di dalam Alkitab, unbiblical, dan tidak ada di dalam sejarah gereja, unhistorical, dan tidak masuk akal, unreasonable. Maka pertanyaan utama di dalam seri ini yang akan saya bahas adalah apakah Sola Scriptura, Alkitab sebagai norma normans untuk doktrin dan kehidupan Kristen, apakah prinsip itu juga diajarkan oleh bapak-bapak gereja? Saya akan buktikan dengan mutlak
bahwa ya, prinsip sola scriptura bukan hanya diajarkan tapi ditegaskan oleh bapak-bapak gereja, bukan hanya bapak-bapak pra-Nisea tapi juga setelah Nisea. Bapak-bapak gereja menegaskan hanya Alkitab yang merupakan norma pengukur untuk iman Kristen, tidak pakai tambahan tradisi lisan, apalagi paus dan magisteriumnya. By the way, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan dengan pembuktian dari tulisan bapak-bapak gereja, tolong jangan mengoceh tentang bapak-bapak gereja itu bicara tentang tradisi apostolik, tradisi lisan. Saudara-saudara, kamu nanti akan jadi lucu-lucuan, jadi jangan ngoceh begitu. Itu sudah ada studinya, tapi akan saya bahas di dalam seri yang lain. Jadi sekarang mari perhatikan tulisan dari bapak-bapak gereja yang memang mengajarkan tentang prinsip sola scriptura. Kita mulai dari Irenaeus. Kita tidak belajar dari yang lain tentang rencana keselamatan kita, selain dari mereka yang melaluinya Injil telah diteruskan kepada kita. Injil yang pernah mereka beritakan di hadapan publik dan di kemudian hari atas kehendak Allah diteruskan kepada kita di dalam kitab suci untuk menjadi dasar dan pilar iman kita. Nah, perhatikan bahwa Irenaeus bicara tentang the gospel, tentang Injil yang pertama kali diberitakan secara publik dan tentu saja secara lisan. Kemudian diwariskan kepada kita dalam bentuk tulisan. Tentu saja pemberitaan lisan yang kontennya adalah the gospel itu yang dimaksudkan Irenaeus sama sekali tidak sama dengan klaim pihak Gereja Katolik Roma tentang tradisi suci yang katanya hanya diketahui oleh paus dan magisterium yang berasal dari Yesus dan para rasul tapi tidak ada di dalam Perjanjian Baru. No, Irenaeus tidak bicara tentang ada dua macam konten Injil, yang satunya lisan, yang satunya tertulis. Irenaeus bicara tentang Injil yang satu yang diberitakan dengan dua cara. Pertama-tama secara lisan, tapi kemudian isi Injil yang diberitakan secara lisan itu diwariskan kepada kita dalam bentuk tulisan. Dan Irenaeus, perhatikan lagi kutipan tadi, menyebutnya sebagai dasar dan pilar dari iman kita. Yes, Irenaeus mengajarkan prinsip sola scriptura. Kemudian Tertullianus, biarkanlah mereka membuktikan kepada kita bahwa para malaikat itu mendapatkan tubuh mereka dari bintang-bintang. Jika mereka tidak dapat membuktikannya karena memang tidak tertulis, tubuh Kristus juga tidak mendapatkan asalnya dari sana, yang mereka dapatkan presidennya dari para malaikat. Tetapi tidak ada bukti tentang ini karena kitab suci tidak mengatakan apa-apa. Tertullianus berbicara tentang orang-orang yang mengajarkan doktrin yang aneh, ya, bahwa tubuh para malaikat itu berasal dari bintang-bintang. Menurut Tertullianus, Alkitab tidak mengatakan demikian sama sekali, maka tidak ada pembuktian untuk doktrin yang aneh itu. Dengan kata lain, kalau saudara baca kutipan tadi, kriteria doktrin yang benar dan yang harus diterima menurut Tertullianus adalah bahwa doktrin itu harus tertulis, berasal dari dalam kitab suci, sola scriptura, bukan tradisi lisan yang tak jelas, yang hanya diketahui oleh paus dan magisterium. Masih dengan Tertullianus, ketika melawan Praxeas, Tertullianus menyatakan bahwa doktrin Tritunggal berasal dari dalam kitab suci. Seluruh kitab suci membuktikan eksistensi yang jelas dan perbedaan pribadi-pribadi Trinitas, dan memang melengkapi kita dengan aturan iman kita. Dia bicara tentang doktrinnya, bahwa dia yang berbicara dan dia yang tentangnya dia berbicara dan kepada siapa dia berbicara tidak mungkin tampak satu dan sama. Tertullianus tidak berupaya membuktikan doktrin Tritunggal berdasarkan tradisi lisan atau minta memo dari paus dan magisteriumnya di Roma, ya. No, Tertullianus mengatakan bahwa seluruh kitab suci mengajarkan tentang doktrin itu, dan bahkan dia mengatakan bahwa doktrin itu, our rule of faith, berasal dari dalam seluruh kitab suci. Hippolytus of Rome, saudara-saudara, ada satu Allah yang pengetahuan tentangnya kita peroleh dari kitab suci dan tidak ada sumber lain. Perhatikan satu kali lagi,
Pengetahuan tentangnya kita peroleh dari kitab suci dan tidak ada sumber lain. Karena seperti halnya seseorang jika dia ingin terampil dalam kebijaksanaan dunia ini, akan mendapati dirinya tidak dapat melakukannya dengan cara lain selain dengan menguasai ajaran-ajaran para filsuf. Demikian pula kita semua yang ingin mempraktikkan kesalehan akan menjadi tidak dapat mempelajari praktiknya dari tempat lain selain firman Allah. Maka apapun yang dikatakan kitab suci, marilah kita ambil. Dan apapun yang diajarkannya, mari kita pelajari. Sekali lagi, pengetahuan iman atau doktrin dan praktik kehidupan Kristen yang saleh menurut Hippolytus hanya mendapatkan dasarnya berasal dari dalam kitab suci dan tidak berasal dari sumber lain. Sola Scriptura. Tampak jelas sekali bahwa Hippolytus tidak mendapat memo dari Paus dan magisteriumnya di Roma untuk menambahkan tradisi lisan sebagai sumber otoritatif di samping otoritas kitab suci. Origenes. Tapi supaya kita tidak tampak membangun penegasan-penegasan kita pada hal-hal yang begitu penting dan sulit atas dasar inferensi semata, atau untuk mendapatkan persetujuan dari para pendengar kita pada apa yang hanya semata-mata dugaan, mari kita lihat apakah kita memperoleh pernyataan-pernyataan itu dari kitab suci, di mana posisi-posisi ini dapat dipertahankan dengan otoritas yang lebih kredibel. Origenes menyatakan bahwa klaim-klaim kita tidak boleh berasal dari hasil inferensi, hasil penarikan kesimpulan kita sendiri, melainkan harus didapatkan melalui deklarasi dari dalam kitab suci. Origenes juga tampaknya perlu diingatkan untuk menambahkan deklarasi dari Paus dan magisteriumnya, sesuatu yang dia tidak kenal pada masa hidupnya. Nah, saya bisa menambahkan kutipan lain dari Origenes, tapi mari kita lanjutkan dengan Cyrilius dari Yerusalem. Karena mengenai misteri iman yang ilahi dan suci, bahkan pernyataan yang sifatnya biasa saja pun tidak boleh disampaikan tanpa kitab suci. Saudara perhatikan ya. Bahkan yang biasa saja, pernyataan yang biasa saja tidak boleh dikemukakan tanpa dasar kitab suci. Juga tidak boleh dikesampingkan, maksudnya kitab suci, hanya karena berdasarkan masuk akal dan kepintaran bicara. Bahkan bagi saya yang memberitahu Anda akan hal-hal ini, jangan berikan kepercayaan mutlak, kecuali Anda mendapatkan bukti dari hal-hal yang saya sampaikan dari dalam kitab suci. Karena keselamatan yang kita imani ini tidak bergantung pada penalaran yang cerdik, tapi pada demonstrasi kitab suci. Cyrilius menyatakan bahwa jangan sampai hanya karena ada rasa hormat kepada dia, maka mereka menerima mentah-mentah apa yang dia ajarkan. Yang dia katakan, yang dia ajarkan terkait dengan iman dan keselamatan harus diterima hanya dan hanya jika ada dasar kitab sucinya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Jangan hanya karena Paus dan magisterium mengklaim sesuatu, lalu kamu itu menjadi seperti anak burung yang hanya mau menganga dan hanya mau disuap, atau menjadi seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Cek semua berdasarkan kitab suci, seperti halnya orang-orang percaya di Berea yang dipuji oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang mulia hatinya dibandingkan dengan orang-orang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka bukan hanya mendengarkan khotbah-khotbah rasuli, misalnya dari Rasul Paulus dan kawan-kawan. Tapi khotbah-khotbah itu setelah mereka dengar, mereka cek kembali kebenarannya. Apakah benar sesuai dengan yang diajarkan kitab suci atau tidak. Sola Scriptura. Masih dengan Cyrilius dari Yerusalem, marilah kita berbicara tentang Roh Kudus. Tidak lain dari apa yang tertulis. Dan apapun yang tidak tertulis, janganlah kita menyibukkan diri kita tentangnya. Roh Kudus sendiri berbicara di dalam kitab suci. Dia juga berbicara tentang dirinya sebanyak yang dia kehendaki, atau sebanyak yang dapat kita terima. Karena itu marilah kita membicarakan hal-hal yang telah dia katakan. Karena apapun yang tidak dia katakan, kita tidak berani mengatakannya. Nah, camkan peringatan-peringatan penting dari Cyrilius dari Yerusalem. Sebagai orang Kristen, jangan sibukkan diri
dengan tradisi-tradisi yang katanya lisan, yang katanya suci, yang katanya apostolik, tapi tidak ada di dalam perjanjian baru, yang hanya diketahui oleh paus dan magisteriumnya. Kemudian kamu percaya mentah-mentah celotehan-celotehan dari paus dan magisteriumnya yang tidak ada dasarnya di dalam kitab suci. Jangan lancang bikin dogma-dogma yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Kemudian setelah kamu lancang bikin dogma-dogma itu, kemudian kamu ngutuk-ngutuk orang lain, semua doktrin dan praktik kehidupan Kristen yang saleh harus ada dasarnya dari dalam kitab suci dan hanya dari dalam kitab suci. Selain daripada itu, kata Sirilius dari Yerusalem, jangan sibuk urusin, apalagi mangap, apalagi manut-manut. Yohanes Chrysostomus, inilah alasan-alasannya, tapi adalah harus untuk menetapkan semuanya dari kitab suci dan untuk menunjukkan dengan tepat bahwa semua yang telah dikatakan tentang hal ini bukanlah penemuan penalaran manusia, tapi pernyataan kitab suci itu sendiri. Karena dengan demikian apa yang kami katakan akan lebih pantas dipuji dan masuk lebih dalam ke dalam pikiran Anda. Nah, supaya Anda ngerti konteksnya, pada masa itu tahun 387 Masehi terjadi gejolak atau krisis sosial politik di Antioquia. Masyarakat pada masa itu karena pajak yang dinaikkan itu terlalu mencekik, akhirnya membuat pemberontakan termasuk merusak patung-patung kaisar. Dan karena itu saudara sudah tahu konsekuensinya apa. Sebentar lagi kaisar akan murka terhadap mereka. Nah, di dalam masa ketidakpastian dan di dalam krisis sosial politik itu, Yohanes Chrysostomus itu deliver 21 homili tentang hal itu, yang salah satunya saya kutip bagi saudara tadi. Nah, perhatikan penandasan dari Yohanes Chrysostomus tadi. Argumen-argumen itu harus didasarkan seluruhnya atas dasar kitab suci. Tidak boleh hanya merupakan penemuan sendiri atau semata-mata merupakan hasil penalaran manusia, sola scriptura. Hilary of Poitiers, kami percaya sesuai dengan tradisi evangelikal, tradisi injili, dan apostolik pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta, pembuat segala sesuatu yang ada, dan dari dia segala sesuatu berasal. Kemudian titik-titik itu dia bicara tentang percaya kepada Yesus, kepada Roh Kudus, lalu, dan jika ada yang mengatakan bahwa sang anak adalah hasil bentukan, seperti salah satu hal yang dibentuk, atau kelahirannya yang menyerupai kelahiran yang lain, atau seperti makhluk ciptaan, dan bukan seperti yang ditegaskan kitab suci dalam setiap bagian di atas, atau mengajarkan atau menyatakan sebagai Injil apapun selain daripada apa yang telah kita terima, terkutuklah dia. Karena kami percaya akan semua yang ditulis di dalam kitab suci oleh para nabi dan para rasul, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa gentar. Seperti yang tadi saya katakan di dalam konteksnya, Hilary of Poitiers bicara tentang tradisi apostolik yang isinya tidak lain seperti yang Anda baca di dalam pengakuan iman rasuli. Semua ringkasan iman itu tidak berasal dari paus, tidak berasal dari magisterium, tidak berasal dari tradisi lisan, tapi merupakan ringkasan yang diekstrak keluar dari ajaran yang terdapat di dalam kitab suci. Dan Hilary of Poitiers menyatakan, barang siapa mengajarkan sesuatu yang lain selain daripada yang diajarkan tertulis di dalam kitab suci, di dalam Injil, di dalam The Gospel, anatema, terkutuklah dia. Saudara-saudara, kita bisa tambahkan dari bapak-bapak gereja yang lain, misalnya Jerome atau Hieronymus. Tapi mari kita akhiri survei ini dengan membaca apa yang dikatakan oleh Agustinus dari Hippo, yang dinobatkan oleh Gereja Katolik Roma sebagai Doctor of Church, doktornya gereja. Apalagi yang dapat saya ajarkan kepada Anda selain dari apa yang kita baca di dalam tulisan Rasul. Karena kitab suci menetapkan aturan untuk pengajaran kita, maka kita tidak berani menjadi lebih bijak dari yang seharusnya. Tapi jadilah bijaksana seperti yang ia sendiri katakan, dengan kesadaran sesuai dengan apa yang telah Allah berikan sebagai ukuran iman. Oleh karena itu, biarlah saya tidak mengajari Anda hal apapun yang lain, kecuali menjelaskan kepada Anda kata-kata sang guru
dan memperlakukannya seperti yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Nah, saudara, sampai di sini itu semua kutipan tadi itu sangat tidak terdengar bagus bagi posisi Gereja Katolik Roma. Malah sebaliknya menegaskan dengan sangat jaya posisi sola scriptura. Tapi supaya Anda tidak salah paham, saya tidak bermaksud berargumentasi bahwa hanya karena bapak-bapak gereja mengatakan demikian, maka sola scriptura benar. Oh tidak, saya sudah buktikan di dalam seri terdahulu. Sola scriptura itu ada di dalam Alkitab dan itu dinyatakan berulang kali di dalam Alkitab. Maka tidak heran prinsip fundamental yang diajarkan di dalam kitab suci itu juga diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Artinya klaim pihak Gereja Katolik Roma bahwa prinsip sola scriptura itu tidak alkitabiah dan tidak historikal, tidak ada akar sejarahnya, itu merupakan klaim yang sembarangan, tidak ada dasarnya. Saya sudah buktikan bertubi-tubi dari bapak-bapak gereja pra-Nisea dan juga setelah Nisea. Dan itu juga berarti bahwa klaim pihak Gereja Katolik Roma mengenai otoritas rangkap tiga, kitab suci, tradisi lisan, dan paus dan magisterium. Meskipun begitu, yang lebih tinggi dan yang menentukan adalah paus dan magisteriumnya. Meskipun di dalam mulut mereka bilang, no, tiganya sama saja. Tidak, di dalam praktiknya yang lebih tinggi itu paus dan magisteriumnya. Jadi kamu tunduk kepada paus dan magisterium melebihi kamu tunduk kepada Alkitab firman Allah. Saudara, bapak-bapak gereja yang tadi saya kutip satu persatu itu, mereka tidak punya ide, tidak tahu menahu tentang otoritas rangkap tiga itu. Mereka tidak tahu menahu tentang ada otoritas tradisi lisan, otoritas paus dan magisterium di samping dan yang setara dengan otoritas kitab suci ya. Baunya pun sama sekali tidak ada. Mulai dari Irenaeus sampai dengan Agustinus itu tidak ada bau-bau tentang paus dan magisteriumnya di sana. Sebaliknya pilar-pilar reformasi, salah satunya sola scriptura, bukan hanya berakar di dalam Alkitab, melainkan juga memiliki akar sejarah dan mata rantai sejarah yang kokoh, tidak terputus. Jadi silakan jangan membual dan membuang energi dengan kutukan-kutukan membidat-bidatkan reformasi ya. Karena dengan membual demikian, apakah kamu akan mengatakan bahwa Alkitab yang memang mengajarkan prinsip sola scriptura itu bidat? Apakah Irenaeus, apakah Tertullianus, apakah Hippolytus dari Roma, apakah Origenes, apakah Cyrilius dari Yerusalem, apakah Yohanes Chrysostomus, apakah Hilary of Poitiers, dan apakah Agustinus itu bidat? Karena bapak-bapak gereja itu mengajarkan prinsip sola scriptura. Kamu itu tidak mengerti apa-apa, hanya membeo dan manut apa kata paus dan magisterium, tapi tidak mempintarkan dirimu mengecek kembali semua ocehan mereka berdasarkan Alkitab dan juga berdasarkan kesaksian sejarah. Kamu harus disadarkan bahwa kamulah yang telah menyimpang dari kebenaran. Maka bertobatlah dari penyimpanganmu. Akhirnya saudara-saudara, saya berharap materi ini menjadi bahan edukasi bagi Anda sekalian. Even Anda penganut Katolik sekalipun, kalau Anda tahan nonton sejauh ini, Anda tetap dapat belajar bahwa reformasi bukan hanya kokoh ada ajarannya di dalam Alkitab, melainkan juga memiliki suksesi mata rantai sejarah yang tidak terputus sampai dengan detik ini. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati Anda sekalian dan salam.